Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat berjumpa dan bertemu kembali bagi kita semua, karena saya boleh hadir untuk menyampaikan informasi sehubungan dengan bangsa Dayak Iban. Satu hari yang lalu saya berbicara tentang rumah panjang bangsa Dayak Iban, dan hari ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan nilai yang berlaku pada bangsa Dayak Iban. Karena itu saya ingin memberikan ucapan selamat kepada semua kita yang menonton channel Obaja 128 ini, dan saya mengharapkan supaya kita tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, seperti saya kemukakan tadi, saya ingin berbicara tentang nilai yang dimiliki dan yang berlaku pada bangsa Dayak Iban. Biasanya saya untuk membicarakan ini, saya menggunakan biasanya dua referensi. Satu referensi yang saya ambil dari berbagai buku yang ditulis. Yang kedua, saya mengambil dari orang-orang yang ada di kampung, yang ada di rumah panjang, narasumber yang saya ambil secara sendiri untuk menanyakan kepada mereka apa sebenarnya nilai yang ada di bangsa Dayak Iban dan untuk apa nilai itu, sehingga penting, betul-betul penting bagi bangsa Dayak Iban dalam rangka kehidupan mereka yang lebih teratur dan baik. Nah, hari ini saya ingin membicarakannya. Seperti kita memahami bahwa manusia ini dia dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia ini itu dicipta, dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Kita dicipta oleh sumber kita sendiri. Kita diadakan oleh Dia, oleh Yang mengasihi kita. Jadi tidak mungkin kita manusia ini ada kalau tidak diciptakan atau tidak diciptakan atau tidak diadakan oleh Dia sendiri sebagai pencipta dan sumber daripada kehidupan. Nah, manusia merupakan salah satu ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa memuji dan menyembah serta memuliakan namanya. Artinya dia beribadah kepadanya. Dan manusia jugalah yang memberikan pelayanan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, manusia ini mempunyai arti penting dan berharga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, karena kita berharga, maka kita juga diberikan hal-hal atau muatan yang disimpan dalam kita, yaitu muatan atau hal-hal yang baik diberikan Tuhan kepada kita. Bentuknya bisa berupa material dan bisa berupa spiritual atau rohani. Nah, kalau bentuknya material, seperti yang kita saksikan sendiri, badan kita ini ada mata, ada
telinga, ada hidung, ada kepala, ada lidah, ada mulut, dan tangan, kaki. Itu semua yang kita lihat, itu material yang ada di kita, yang berkat di kita. Dan ada roh. Nah, roh itulah yang bisa memberi kekuatan kehidupan kepada mereka yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Dan kita diberi napas kehidupan, sehingga kita bisa bernapas, bisa menghirup udara yang segar untuk kita bernapas, sehingga kita boleh hidup. Dengan demikian, manusia ini, kita atau Iban ini manusia mempunyai martabat yang mulia dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Dan ciptaan yang lain itu dicipta adalah bagi manusia, kemudian manusia dicipta adalah bagi dia sendiri. Dan manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan ciptanya secara baik dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nilai ini itu yang dimiliki manusia sifatnya adalah baik atau kebaikan. Karena dia baik, maka cerminan kebaikan itu bisa dinampakkan oleh dia melalui perbuatan dan tindakan ataupun melalui perkataan dia. Jadi dia dinampakkan. Atau juga mungkin tidak bisa nampak kebaikan itu atau kemudian itu, tapi dia tertanam di dalam hati manusia. Kalau manusia itu memiliki hati yang baik, yang mulia, maka pikiran dia akan baik, perkataan dia akan baik, dan tindakannya juga akan baik. Atau dikatakan dengan memuliakan Tuhan. Nah, dengan demikian, sekali lagi saya melihat bahwa manusia itu adalah berharga. Kita ini berharga. Karena kita berharga, maka kita saling mengasihi. Nilai bagi kita atau bagi bangsa Iban ini, dia merupakan sesuatu yang berharga yang ada dalam diri manusia. Tidak bisa diukur, mungkin bisa dilihat, mungkin bisa dirasakan. Karena mengukur nilai ini kita tidak bisa menghitungnya berapa harga nilai itu. Dia tidak. Tapi dia bisa dirasakan dan mungkin bisa dilihat dari hasil nilai. Karena nilai itu adalah berada dalam manusia, apabila dikeluarkan maka dia nampak sebagai nanti orang yang baik, kelihatan, nampak dalam perkataan, perbuatan, dan tindakannya. Nah, karena itu sebagai orang yang percaya, saya sendiri sebagai orang percaya, atau kita sebagai orang yang beriman kepada pencipta kita, maka setiap insan manusia pastilah memiliki nilai-nilai yang baik yang terpatri di dalam batin kita, dalam tubuh kita sesama manusia. Bagi bangsa Dayak Iban, nilai ini disebut ukuran kebaikan, ukur pemanah, ukur peniau. Jadi saya ulangi lagi, menurut tulisan yang dikemukakan oleh Dr. Shemlin Analsop ini, jadi nilai bagi bangsa Dayak Iban, dia merupakan ukuran yang baik. Pola tingkah laku yang baik.
Kalau dia ukuran yang baik, yang ada di dalam manusia, maka nilai itu sangat penting bagi manusia dalam hal berinteraksi, bekerja sama, saling membantu, saling memberi, saling menguatkan, dan saling menjaga sesama manusia. Nah, kalau tadi nilai merupakan ukuran yang baik, apa ukuran yang baik itu? Di sini dikemukakan oleh Dr. Chimlin Anaishuk. Ukuran yang baik itu atau kebaikan itu dia bisa berupa budi bahasa, beretika, menghargai, menghormati, memberi, nilainya memberi, benar, kebenaran, nilai dalam sesama manusia, berhati-hati, dia cermat, berhati-hati, dia juga berhemat, nilai juga dia mencakup kesabaran, kelemah lembutan, kasih sayang, gigih, dan juga nilai yang dimiliki manusia itu bisa mencakup persatuan kesatuan, ingin dalam bersatu, menepati janji, dan mau menghormati atau tunduk kepada pejabat atau pemimpin. Lebih-lebih lagi tunduk kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Dan bagi saya sendiri, Tuhan pencipta itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitulah banyak yang tersimpan atau termuat di dalam nilai-nilai tadi. Dan semuanya adalah baik adanya. Baik adanya untuk manusia. Dan lebih-lebihnya adalah baik adanya untuk Tuhan. Mari kita lihat atau kita perhatikan nilai yang dikemukakan di sini nanti. Ada 13 nilai yang ada pada bangsa Daiban. Tapi ini diambil pada referensi yang ditulis oleh Dr. Chimlin Anaishuk tadi. Pertama itu kita menilai budi bahasa, beretika. Jadi di kalangan bangsa Daiban kita mengenal adanya etika atau budi bahasa. Jadi dengan adanya budi bahasa pada mereka atau etika pada mereka, maka kita mempunyai perilaku yang baik dan berbahasa yang baik, yang sopan, yang santun, mempunyai sikap hidup yang baik, yang halus, sikap hidup yang bersahaja, tidak mudah untuk bertindak kasar dan bertindak liar. Dengan nilai itu tadi dia bisa sabar terhadap satu dengan yang lainnya. Budi bahasa ini tadi dia terhadap sesiapa saja, kaum kerabat,
rekan sekerja, orang tua, ayah, ibu, kakek dan nenek, cucu, kepada anak, kepada pejabat-pejabat, kepada pemimpin-pemimpin kita, dan lebih-lebih lagi adalah berbudi biasa terhadap Tuhan. Yang kedua, nilai yang dimiliki bangsa Daiban adalah memberi. Nilai memberi. Iban mengenal memberi ini merei. Memberi adalah diutamakan bagi kita selaku Daiban. Mengapa dia diutamakan memberi dalam praktek? Karena kehidupan kita ini saling memberi dan menerima. Nah, konsep memberi ini, cara memberi ini diajarkan terus-menerus, turun-temurun dari orang tua ke anaknya dan terus ke anak cucu. Jadi dia diajarkan turun-temurun sehingga kita sebagai bangsa Daiban akan mempraktekkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep memberi ini atau memberi ini, kita tidak memandang suku dia, tidak memandang agama dia, tidak memandang bangsa dia, asal dia. Tapi memberi ini adalah memberi sesuai dengan kerelaan dan kehendak. Artinya memberi dengan sukacita terhadap sesama manusia. Keinginan memberi ini dia dilatih, diajar terus-menerus, sehingga lama-kelamaan dia terpatri di dalam hati manusia, dalam hati anak-anak cucu kita ke depan, sehingga mereka bersedia juga untuk memberi. Jiwa mereka semangat untuk memberi. Kata mereka membangkitkan semangat untuk memberi. Tindakan mereka memberi atau menolong. Nah, nilai memberi ini penting karena dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari tidaklah mudah. Ada yang berkemampuan, ada yang tidak berkemampuan. Mungkin secara fisik ada yang berada dan ada yang tidak berada. Yang lainnya mungkin berbagai hambatan lain. Mungkin ketidakmampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri karena fisik mereka tidak mampu. Nah, bagaimana caranya mereka bisa tertolong? Tidak lain, diberi. Karena mereka tidak mampu, diberi, ditolong. Nah, karena itu konsep memberi yang berlaku atau yang ada di rumah panjang ini disebut memberi, agar sama ada, sama berada, sama memiliki, walaupun secara proporsional. Dalam memberi ini tidaklah memberi dengan bersungut-sungut, tapi memberi dengan sukacita. Karena yang diberi adalah ciptaan yang sama. Yang kita beri, yang kita tolong adalah sama. Bentuk-bentuk pemberian itu, kalau misalnya material, dia bermacam-macam di rumah panjang itu. Kalau misalnya saudara kita atau tetangga kita atau bilik sebelah yang dalam satu rumah panjang, dalam satu bubung tidak punya padi, mungkin mereka diberi padi, mungkin mereka diberi beras kalau mereka kekurangan beras, sehingga dengan pemberian itu mereka bisa menyambung hidup,
mereka mempertahankan hidup mereka. Ada juga mereka memberi, misalnya pada musim-musim tertentu, kalau misalnya kekurangan alat-alat untuk keperluan masa gawai, misalnya keperluan materi-materi masa gawai, misalnya mereka butuh ayam, diberi ayam, mereka dipinjamkan misalnya masa lama terhadap ladang atau tanah yang akan mereka gunakan, walaupun tidak diberi secara langsung, tapi itu walaupun diberi tidak diambil langsung, tapi diberi bisa digunakan sementara, walaupun nanti itu akan ditarik kembali. Jadi sifatnya silakan dipakai, anggap ini sebagai pemberian, tetapi tidaklah selama-lamanya. Di samping itu juga memberi berlaku di rumah panjang ini terhadap sesama keluarga, ada juga sesama famili lain, ada juga sesama tetangga atau terhadap rumah lain memberi. Jadi dia bisa lintas, bisa skop yang lebih besar dalam memberi ini. Itulah bukti pengakuan bahwa nilai memberi adalah dalam rangka mempertontonkan, memperlihatkan manusia saling berbelas kasih. Nilai yang ketiga yaitu kebenaran. Pembenar. Semua tahu bahwa kebenaran itu atau pembenar itu asalnya adalah dari Tuhan. Dan dia disimpan di dalam manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi benar. Dan dengan kebenaran ini yang dimiliki oleh manusia ini, dia bisa berperilaku, berkata yang benar, yang baik. Dan kebenaran ini tidak boleh diganggu atau dirusak oleh manusia yang lainnya, termasuk manusia-manusia yang di luar komunitas rumah panjang itu. Karena kebenaran dimanapun dia mesti ditegakkan. Lebih-lebih lagi itu ditegakkan di rumah panjang, di komunitas bangsa Dayak sendiri. Dan siapa melawan kebenaran, maka dia akan dikenakan sanksi. Bahwa kebenaran tidak boleh dilawan. Jadi kebenaran ini, ya kalau dilawan, bentuknya bermacam-macam bentuk melawan terhadap kebenaran. Misalnya apa? Dia penipuan. Jadi orang melawan kebenaran itu dia bisa melakukan penipuan. Menipu. Bisa juga dia melawan kebenaran itu dia melanggar, melawan hukum yang ada pada masyarakat bersangkutan. Bisa juga dia melanggar daripada kebenaran itu dengan cara mengganggu, meruntuhkan hal-hal yang baik yang ada pada rumah panjang. Kebenaran terganggu, tetapi kebenaran tidak bisa hilang, tidak bisa jatuh hanya gara-gara diganggu atau dicoreng atau dihentikan oleh manusia. Kebenaran tetap kebenaran, dan dia tegak terus, dan dia tetap ada. Dan musuh-musuh kebenaran akan hilang. Musuh-musuh kebenaran tadi ada, dia penipuan, dia kesombongan, mungkin dalam arti kata dia kejahatan, penghinaan terhadap sesama. Nah, nilai yang berikutnya adalah nilai yang keempat adalah sabar, kesabaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memperhatikan di rumah panjang itu,
dia selalu berdekat secara fisik karena rumahnya ada dalam satu bumbung. Apalagi ruang tamu yang disebut ruang itu tadi adalah sangat bebas sekali dengan baik. Itu sering ketemu dan berinteraksi antara orang tua, keluarga, ataupun orang-orang yang tinggal di rumah panjang, saling ketemu, saling menyapa. Jadi bermacam-macam pembicaraan untuk kelakuan yang belum tentu semuanya baik dan benar. Karena itu hal-hal seperti itu perlu dihadapi dengan suatu kesabaran. Dan kesabaran ini juga bisa diajarkan kepada keturunan atau kepada generasi supaya mereka mempunyai satu kekuatan, kiat, tahan menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi selama berada di rumah panjang ataupun sewaktu mereka pergi dari rumah panjang untuk bekerja, mungkin melanjutkan pendidikan, mungkin juga pertemuan-pertemuan dengan komunitas-komunitas yang lain. Sehingga jiwa kesabaran ini tadi itu melekat terus pada mereka. Sehingga suatu mereka melakukan pekerjaan, suatu mereka mengadakan perundingan, suatu mereka mengajar, atau suatu mereka menahan persoalan-persoalan yang tidak baik, mereka atasi, mereka lakukan dengan sabar. Dengan kesabaran ini, maka apabila ada pergaduhan atau ada permusuhan di rumah panjang, dia diurus dengan sabar, bisa mendinginkan pada masyarakat yang ada di rumah panjang itu, sehingga kehidupan bisa normal dan interaksi pergaulan bisa baik kembali. Nah, kehidupan yang bersatu padu tadi akan semakin kuat dan meningkat. Yang kelima adalah gigih. Gigih ini kalau dalam bahasa Iban ini penggeliat. Jadi gigih. Jadi di mana gigih itu? Gigih dalam belajar, gigih dalam bekerja, atau gigih dalam mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab misalkan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tanggung jawab sehubungan dengan membangun kekuatan keluarga, rumah tangga, atau membangun daripada kelompok-kelompok yang lebih besar lagi yang diperlukan untuk menjaga, melindungi, mengajar, dan menguatkan secara bersama-sama. Jadi tidak mudah menyerah. Banyak hal-hal yang ada di muka bumi ini membuat kita menyerah. Tantangan banyak, persoalan-persoalan banyak, informasi-informasi yang boleh membawa kita kepada kejatuhan banyak, yang bisa membingungkan dan menyesatkan kita juga banyak. Nah, kita mesti gigih untuk menentang hal-hal yang tidak baik, yang bisa merusak, bisa membunuh, bisa mengacau kehidupan sesama manusia. Jadi sama-sama kalau gigih rajin bekerja, mendapatkan, rajin belajar, bisa mendapatkan, rajin untuk mengambil tugas-tugas lain, bisa lebih baik. Nah, dengan demikian, kalau dia gigih, maka sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat kejahatan yang hanya ingin memperoleh, mengambil segala sesuatu dengan cara mudah, itu akan ditepis kalau bisa dihilangkan. Dengan demikian, hidup gigih adalah hidup yang memperlihatkan tidak pantang mundur dalam melaksanakan tugas, mengambil tanggung jawab, menghadapi persoalan-persoalan yang menyusahkan,
atau yang boleh merusak kehidupan sesama kita manusia. Jadi di rumah panjang kita melihat kegigihan ini dinampakkan oleh orang-orang tua. Dan juga sekarang saya melihat kegigihan juga dinampakkan oleh anak-anak muda. Orang-orang tua tidak berhenti untuk memberikan pengajaran kepada mereka, terutama pengajaran-pengajaran yang diperlukan untuk kehidupan atau menampung kehidupan mereka di masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan pengharapan atau pengharap dan dengan cara mencari nafkah supaya mereka tidak digelar sebagai orang yang miskin, papa, atau sebagai anak yang tidak berkemampuan. Yang keenam, itu tolong menolong. Manusia ini, atau rumah panjang ini, dia ada banyak orang yang rumah panjang. Bukan hanya satu orang saja. Satu ruang bilik saja, satu keluarga saja, dia mesti tolong menolong. Jadi tidak bisa hanya membiarkan orang tuanya saja untuk mengambil tanggung jawab dalam bekerja. Tetapi tanggung jawab bekerja adalah secara bersama-sama. Orang tua kerjanya apa, tanggung jawabnya apa. Bapaknya tanggung jawabnya apa, kerjanya apa. Ibunya atau mamanya kerja apa, tanggung jawabnya apa. Anak-anaknya kerja apa, tanggung jawabnya apa. Jadi mereka saling tolong menolong. Tidak boleh saling membiarkan. Karena pada prinsipnya kita sesama manusia ini berbagai keterbatasan dan berbagai kelemahan, dan maka tolong menolong inilah yang diperlukan. Dengan tolong menolong mereka bisa meringankan beban yang berat dihadapi oleh satu-satu individu atau perseorangan di dalam rumah tangga atau keluarga atau di rumah panjang. Bisa juga terjadi pada satu organisasi yang apabila satu orang atau 2-3 orang itu tidak punya kemampuan yang cukup dalam menyelesaikan tugasnya, maka perlu ada bantuan atau tolongan dari kawan-kawan atau rekan sekerja dalam satu organisasi bersangkutan. Jadi tolong menolong ini kalau dalam bahasa Iban itu disebutnya besau. Besau, tolong menolong. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kalau dalam Iban, berat belak ngesan, lempung belak bincang. Jadi konsep ini adalah tolong menolong. Ketujuh adalah kesatuan, penyerako. Manusia antara satu dengan yang lainnya, suami istri, anak dengan ayah dan ibu. Ini bermacam-macam, bukan satu orang. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak atau ada anak. Mereka mesti bersatu. Kalau tidak bersatu, dia akan bubar organisasi rumah tangga itu, atau ruang biliknya, atau pecah. Rumah panjang pun demikian, akan juga bubar. Kalau tidak ada rasa persatuan, atau rasa kemauan untuk bersama-sama bersatu, segulai sejalai. Kalau tidak ada perasaan atau tidak ada kesatuan, maka semua orang dalam rumah tangga itu atau rumah panjang itu mengambil cara masing-masing, cara tersendiri-sendiri. Mengambil cara masing-masing, cara sendiri-sendiri, tidak memperhatikan kebersamaan, tidak menjadikan persatuan, maka yang terjadi adalah perpecahan di keluarga dan perpecahan di rumah panjang. Organisasi pun akan pecah,
maka hasilnya adalah berantakan. Yang mereka peroleh adalah kesusahan, saling ego, saling menuding, saling menjatuhkan, saling memblok, bukan membuka. Kalau penyatuan atau kesatuan, dia saling membuka, saling mau bekerja sama, saling memberi, saling menerima. Nah, jiwa-jiwa dalam kesatuan ini, jiwa-jiwa yang muncul dari kita, yang punya semangat untuk bersama-sama, bukan jiwa-jiwa keakuannya atau keindividuannya sendiri. Bila jiwanya ego, pemikirannya akan sendiri-sendiri, maka tindakannya akan sendiri-sendiri. Dia tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan lagi kebersamaan dan kesatuan, sehingga tindakannya itu boleh merusak tatanan kehidupan secara bersama-sama. Berikutnya adalah ke-8. Jadi ke-8 ini nilainya menunaikan janji atau menepati janji. Kita pernah dengar, apakah di lagu, apakah di pantun, di puisi, atau di sajak, bahwa janji ditepati. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat apabila orang sedang melakukan kampanye, apakah kampanye musim pemilu, DPRD, DPR, DPD, ataupun pemilihan presiden, bupati, wali kota, atau juga memilih tunggu, memilih partai, memilih kades, memilih tuan rumah, ataukah memilih ketua-ketua yang ada berpanjang. Jadi mereka menyampaikan janji, dan janji itu ditepati atau tidak. Jadi kita mesti menepati janji. Jadi janji ditepati. Apabila janji diingkar, maka kita dikatakan sebagai orang yang tidak beretika atau tidak bisa dipercaya, tidak bisa diharap. Jadi berjanji kemana? Lebih-lebih berjanji. Nah, janjian itu oleh yang maha kuasa. Kita berjanji kepada dia, karena dia yang telah berjanji kepada kita bahwa dia telah mengasihi kita. Nah, kita berjanji mengasihi dia sebagai pencipta dan mengasihi sesama, berjanji terhadap sesama, kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada pejabat, kepada pemimpin. Jadi kita menepati janji kita. Kalau di kampung dulu, saya lihat apabila kita pulang dari kecamatan, pulang ke rumah panjang, jadi ada tanda bagi orang yang suka ingkar janji atau bohong. Bahasa Iban dinamakan tugong. Tugong. Nah, tugong ini itu isinya adalah kayu-kayu, ranting kayu yang sudah mati. Jadi biasanya ada tumpukan di pinggir-pinggir jalan, di pinggir jalan, tempat persinggahan. Jadi tumpukan kayu itu atau ranting kayu itu disampaikan kepada orang-orang bahwa tumpukan itu atau ranting kayu itu adalah tumpukan untuk menandakan si A atau si B yang pernah berbohong.
maka tiap orang lewat akan mengambil juga ranting kayu yang telah mati, simpan di atas tumpukan ranting kayu itu tadi. Bahwa kita jangan sampai terikut sebagai orang yang bohong atau sering ingkar janji. Jadi tanda ada, tanda. Makanya kalau orang sering ingkar janji itu kasih tanda bahwa dia itu pembohong. Nah, sekarang bohong itu apakah berlaku banyak di rumah panjang atau di organisasi-organisasi yang kita duduki atau tempat kita kerja? Janganlah berbohong banyak atau berjanji yang tidak bisa ditunaikan. Jadi janji itu namanya janji palsu. Jadi Bansada Iban melarang janji palsu. Kesembilan, nilai yang ada di Bansada Iban ini ada nilai kehati-hatian. Jadi dalam bahasa Ibannya cermat. Mengapa perlu kehati-hatian dalam bahasa Iban ini? Karena di muka bumi ini banyak sekali jembatan atau jebakan. Jadi jembatan yang mengarah kepada jalan kejahatan. Ada juga jembatan yang bisa menyebabkan kita terperangkap oleh jebakannya. Dia bisa dibungkus dengan kata-kata, dengan perbuatan, atau dengan cara-cara lain. Sehingga manusia melihat, mendengar, bisa terjebak oleh orang yang jahat mempersiapkan perangkap itu tadi. Nah, makanya Bansada Iban mesti ada nilai kehati-hatian. Kehati-hatian ini intinya adalah kita tidak boleh ceroboh. Tidak boleh ceroboh. Mesti menghitung dengan baik, menganalisa dengan baik, mendapatkan informasi yang cukup, menanyakan kepada orang-orang yang benar informasi itu. Kita mesti lihat dulu fakta-faktanya, bukan hanya mendengar, tapi melihat fakta-faktanya. Sehingga kita dalam bertindak, berkata, mestilah cermat atau berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, maka perbuatan, perkataan akan membawa risiko bagi diri kita sendiri atau bagi kita. Kemudian yang ke-10, menghormati. Jadi menghormati, bahasa Iban dia berbahasa. Kemana kita menghormati? Satu adalah kepada pencipta kita. Sekali lagi, saya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat saya pertama menghormati dia. Kedua, menghormati sesama manusia. Menghormati ini itu tanda kebaikan atau ukuran kebaikan yang melekat dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tahu memberlakukan atau menghargai. Jadi menghormati ini terhadap Tuhan kita, terhadap kita sesama manusia. Menghormati orang tua kita, menghormati ayah ibu kita, menghormati anak-anak kita, menghormati kakek nenek kita, menghormati saudara-saudara kita, menghormati teman sekerja kita, menghormati para pejabat kita, para pemimpin kita. Kita mesti hormat pada mereka. Dan kita mengajar juga cara hormat ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Diajarkan terus-menerus di rumah panjang sehingga mereka paham menghormati dimanapun mereka berada. Apabila mereka nanti berangkat dari rumah panjang atau mereka masih berada di rumah panjang. Menghormati supaya hidup mereka
hidup kita saling menghormati. Yang ke-11, kita mesti tunduk atau penurut. Tunduk kepada Tuhan utamanya. Turut kepada Tuhan. Kalau tidak tunduk kepada Tuhan, tidak turut kepada Tuhan, kita melanggar. Mengapa melanggar? Kita melanggar dan melawan daripada pencipta kita. Kita melawan yang memberikan kehidupan kepada mereka. Kita melawan yang memberikan kemuliaan kepada kita. Kita melawan yang menanamkan kebenaran kepada kita. Kita harus tunduk, hormat kepada Dia. Tunduk ini dalam bahasa Iban, talok. Kita sering mendengar ada wejangan-wejangan yang disampaikan oleh para pemimpin, para pejabat untuk memberi ajar atau tunjuk ajar kepada rakyatnya bagaimana mereka hormat kepada pejabat, kepada pemimpin, tunduk kepada pejabat, kepada pemimpin, supaya suatu bangsa, satu negara, satu provinsi, satu kabupaten, satu keluarga, satu rumah tangga, satu desa, satu kampung, satu dusun itu bisa memberi hormat atau tunduk kepada pejabatnya. Dengan demikian pejabat lebih enak untuk bekerja, dan juga pejabat harus bersama-sama juga mesti hormat dan tunduk juga kepada rakyatnya secara bersama. Karena sesama manusia, ya sama turut, sama tunduk. Jadi yang berikut, yang ke-12, nilai dalam bangsa Daiban ini yang ke-12, yaitu nilai berpegang kepada adat. Berpegang kepada adat. Kita tahu pada zaman dahulu orang-orang Iban mungkin adat tidak pernah dibukukan macam sekarang atau ditulis. Yang ada kita hanya dengar diceritakan oleh orang-orang tua kita bahwa ini boleh, ini tidak, ini baik, ini tidak baik, ini digunakan, ini tidak boleh digunakan, ini tindakan yang baik, ini tidak, ini melanggar, ini tidak melanggar. Jadi tata cara kehidupan pada saat itu, bagaimana dia berlaku baik, yang walaupun tidak tertulis tetapi sering diperdengarkan oleh orang-orang tua kita, bahwa kita perlu beradat. Beradat artinya mengikuti tata cara kehidupan yang mempunyai nilai tadi, mempunyai nilai kebenaran, mempunyai nilai kebersamaan, nilai mengasihi, nilai memberi, nilai mau bekerja sama, nilai turut patuh, nilai tolong menolong, bersahabat. Jadi itu jadi acuan dalam menempuh kehidupan selama berada di rumah panjang atau selama berada di muka bumi. Baik itu keperluan untuk mencari nafkah, keperluan untuk saling menghargai, menghormati, berinteraksi, dan keperluan yang dipakai dalam rangka dipatuhi secara bersama-sama sebagai ukuran bersama dalam organisasi yang ada di rumah panjang. Bapak Ibu
yang saya hormati dan saudara-saudara yang kekasih. Jadi ukuran kebaikan ini yang melekat pada manusia itu sangat penting untuk diterapkan dan dijalankan, dipegang, diajarkan kepada kita, kepada anak-anak cucu kita, kepada orang-orang yang ingin bersama-sama dengan masyarakat Dayak Iban, supaya masing-masing mari kita hidup bersama dalam kebenaran, dalam kebaikan, saling tolong-menolong dan menghargai. Tidak boleh saling menjatuhkan, tapi saling menghormati. Sekaligus, apabila kita menghormati, maka secara kasat mata dilihat, kita pun akan menghormati yang pencipta kita, yang kita tidak lihat, tapi dia adalah adanya, karena dia benar, dia menyediakan kita. Nah, nilai ini tadi penting bagi bangsa Dayak Iban untuk diacu dalam menempuh kehidupan selama berada di muka bumi ini. Demikian yang berkaitan dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa Iban ini saya sampaikan. Saya sekali lagi ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua karena kita bisa mendengar, dan nanti kalau ada bila hal-hal yang penting, saya ada channel di situ dan mungkin nanti akan saya kirimkan juga email dinambahkan di channel ini supaya kita bisa berhubungan dengan baik untuk mendapatkan informasi yang baik, sehingga kita bisa saling bekerja sama yang baik antara kita, sesama kita, dan tolong menolong dan kasih mengasihi. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di hadapan hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.